Ini nih disiram pakai cuko resep andalannya Henido. Mantuy dan sodap. Gaskan terus. Lezat. Oke, lanjut aja ya. Di sini aku masukin tepung terigu ke dalam wajan. Ini wajannya nggak kita hidupkan si kompor, tapi kompor dalam keadaan mati. Lanjut masukin si masako, karena ini kan pempek dos, jadi nggak ada ikan atau daging ya kan. Nah, ini masukin gula pasir. Lanjut juga aku masukin si bawang putih bubuk. Ini yang bikin rasanya jadi mantap. Lanjut masukin garam dan kita aduk-aduk. Sekali lagi ini kompornya dalam keadaan mati ya kan. Nah, ini aku langsung aja masukin ke dalam wajan biar nggak usah repot lagi ya kan. Karena memang pempek dos ini kan tanpa ikan, jadi aku kuatkan di bumbu taburnya ya, kayak bumbu bawang putih bubuk tadi. Nah, kalau kalian mau pakai mecin juga boleh, itu terserah opsional. Lanjut kita masukin si airnya sedikit demi sedikit. Lanjut kita aduk-aduk sampai nggak ada lagi tepung-tepung yang bergerindil. Nah, untuk takarannya nanti aku tetap tulis di deskripsi box, jadi kalian bisa masukin aja ke dalam wajan untuk bumbu-bumbunya ya. Nah, ini kita aduk, jangan sampai ada yang bergerindil karena itu kalau kita masak nanti dia kayak nggak matang gitu. Nah, ini dia rahasia resep dari pempek aku. Kenapa dia bisa lembut kali? Karena aku pakai minyak goreng pada saat mengadon. Nah, kunci utamanya tuh di sini. Jadi si minyaknya inilah yang bakal bikin lemes si tepung dan dia tuh bakalan lembut. Oke, ini adonannya udah tercampur semua. Sekarang kompor kita nyalakan. Ini kita masak sampai si airnya menyusut. Nah, buat kalian kalau mau bikin biang pempek itu nggak dimasak, pakai air panas juga boleh ya. Cuman kalau aku sih merasa lebih enakan dimasak si biangnya. Oh iya, adonan ini harus kita aduk terus sampai adonannya jadi. Jangan sampai ditinggal ya, karena bahaya ini bakalan bisa gosong. Oke, nah ini airnya udah mulai menyusut, teksturnya juga udah mulai bagus. Kita matikan kompor dan kita tiriskan. Nah, ini jadinya kayak gini ya. Tuh udah kelihatan ya, mulai kayak apa sih, lembut gitu. Nah, ini kalau kalian mau langsung olah juga boleh, tapi sebaiknya kalau aku biasanya bikin itu didiamkan dulu sampai si adonannya ini dingin, lalu nanti bakal kita olah dengan tepung sagu. Sebaiknya ini kita tutup menggunakan kain supaya adonannya itu nggak kering. Kita tunggu sampai dingin ya. Lanjut, nah setelah dingin ini kainnya aku buka. Nah, tuh kelihatan si adonannya kayak gini. Ini tangan aku udah bersih, udah cuci. Kita coba pegang. Nah, nih asli ini lembut kali. Tuh kelihatan ya, lembut adonannya. Nah, lanjut aku mau masukkan si telur, tapi sebelumnya nih telurnya aku mau kocok dulu. Kita gunakan hanya setengah butir telur aja. Nanti setengahnya lagi bakal kita buat untuk isian si pempek telur. Oke, lanjut. Nah, di sini aku aduk-aduk si adonan biangnya ya, supaya telurnya itu bisa merata ke semua adonan. Oke, kalau telurnya udah rata, lanjut ini aku mau masukkan si tepung sagu sedikit demi sedikit kita aduk-aduk. Nanti kalau udah mulai bisa pakai tangan, kita olah pakai tangan aja ya. Ini biar lebih enak gitu loh, karena kalau pakai spatula itu kita nggak bisa merasakan teksturnya. Nah, saran aku kalian pakai tangan aja supaya kita bisa merasakan kekalisan adonannya.
Oke, nah ini kekalisan si empempeknya tuh udah cukup ya. Aku rasa teksturnya udah tepat. Nah, sekarang aku udah pindahkan si empempeknya ke wadah yang lebih bersih supaya kita lebih gampang ya kan. Nah, ini kayak gini dan aku tadi udah cuci tangan lagi. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah tepung sagu untuk melumuri tangan biar nanti tuh kita tangannya nggak lengket gitu dengan adonan. Nah, ini kita lumurin aja semua tuh ya kan biar nggak lengket. Jadi kalau bikin pempek tuh ya emang kita tuh harus kotor-kotoran dengan tepung gitu loh, jemek-jemekan dengan adonan gitu ya kan. Nah, ini aku ambil sedikit ya, aku mau bikin empek-empek lenjer dulu yang lebih gampang ya kan. Nah, ini kayak gini caranya, kita ambil sedikit tuh. Ini tepung udah mulai bertaburan yang di meja ini. Oke, nggak apa-apa ya kan, ini aku tambah lagi, tangan aku kayaknya lengket. Oh my god. Nah, ini kita ambil adonan tadi. Untuk ukurannya lenjer itu yang pasti lonjong ya. Untuk besar kecilnya itu terserah kalian mau agak besar atau mau agak kecil, itu terserah ya, opsional. Nah, kalau aku mau agak-agak sedang aja, nggak usah terlalu besar. Yang penting nanti pada saat kita makan dia nggak terlalu gede gitu loh. Pas dipotong juga nggak kegedean kali. Nah, ini awalnya aku bentuk dulu kayak bulat gitu ya, supaya nanti kita bisa lonjongin dengan mudah. Nah, ini kita gelundung-gelundungkan tuh bulat kayak gini, seginilah ukurannya ya. Aku biasa bikin si empempek lenjer. Nah, ini lanjut aku bakal gelundung-gelundungin gitu. Nah, bakal apa sih namanya ini, giling-giling gitu loh. Nah, supaya dia bentuknya tuh agak lonjongan. Tuh, ini terserah ya kalian mau tekniknya gimana, karena nggak ada tekniknya sih, yang penting dia bentuknya lonjong aja. Soalnya teknik utamanya tuh adalah pada saat kita bikin adonan biang. Tuh, seperti ini. Nah, udah mulai mau jadi. Ini kreasikan aja, mau bentuknya gimana itu terserah ya. Mau bentuknya bulat-bulat, mau bentuknya lonjong kecil atau lonjong panjang juga boleh. Mau bentuknya gepeng-gepeng juga boleh, itu terserah. Oke, kalau udah bentuk lonjong kayak gini tinggal finishing aja ya. Tinggal kita halus-haluskan, tuh kita rata-ratain. Nah, ini udah mulai jadi nih, tuh. Paling gampang sih lenjer ya, kalau untuk ukuran bentuk-bentuk yang lainnya tuh. Lebih gampang lagi nanti aku tunjukin. Nah, segini ukurannya. Tuh, udah cakep ya. Udah pas lah ini. Lebih gampang lagi nanti aku bakal tunjukin empek-empek yang ala aku, gepeng-gepeng gitu. Oke, aku bakal lanjutin semuanya sampai habis. Kita bikin beberapa untuk yang si lenjer ya. Nah, lenjernya udah jadi. Sekarang aku mau bikin yang empempek ala aku, ala gepeng-gepeng gitu. Tapi ini enak loh pada saat kita goreng nanti. Nih, tinggal dibulet-buletin aja kayak gini. Lalu setelah ini tinggal digepengin deh. Nah, udah jadi. Ini enak loh, nanti pada saat digoreng dia tuh agak gelembung gitu. Cuman nanti dia kempes, tapi rasanya Oke, lanjut. Di sini aku punya 2 adonan untuk bikin yang isi telur. Nah, kalian ingat kan yang tadi lebihan dari telur untuk adonan? Tuh, aku bikin yang isian telur ya. Jadi caranya kayak gini, tinggal dibulet-buletin aja. Cuman dia agak lebih banyak isian si adonannya ketimbang dari yang lenjer, agak dilebihin sedikit. Nah, setelah udah lonjong, kalian tinggal tusuk aja bagian atas, di ratain gitu loh. Nah, ditekan-tekan gitu, kasih ruangan supaya bisa masuk si telurnya, tapi jangan terlalu tipis. Nah, ini dipastikan jari yang mau masuk ke dalam itu ya, pakai jempol juga udah boleh ya. Kalau udah agak besaran dikit pakai jempol boleh. Dipastikan jempol atau jarinya itu pakai
taburan tepung sagu supaya nggak lengket gitu loh di dalam. Nah ini dirapi-rapikan lagi. Ini aku tambahin lagi pakai taburan tepung sagunya. Tuh ya, dibikin kayak gini, udah agak lonjongan dikit. Jangan bikin terlalu lebar, nah karena bakal bahaya itu bikin bocor. Ini hati-hati sekali lagi, jangan terlalu tipis supaya adonannya tuh dia menutupi si telur. Tinggal kita masukin. Ini kayaknya aku rasa bisa 2 ya, bisa 2 empek-empek. Nah usahakan masukkan setengah dari lubang. Nih kayak gini caranya tuh. Nah kelihatan kan, sisi lubangnya itu nggak aku isi penuh, tapi kita lebihkan sedikit ruang supaya kita bisa capit-capit kayak gini. Ini kita tutup-tutup kayak gini. Tuh caranya sebenarnya gampang aja loh ini. Tuh gampang kan? Pada saat usahakan ketika kita sedang mencetak si adonan empek-empek telur, kita sudah merebus air. Jadi ketika kita udah selesai mencetak, langsung kita masukkan ke dalam rebusan air. Jadi menghindari si telurnya tadi itu pecah karena adonannya tipis. Nah ini lanjut aku mau bikin yang kapal selam. Sebelumnya aku pakai 1 butir telur utuh yang aku taburin garam supaya dia tuh ada rasa gurih-gurih gitu. Nah ini sebaiknya kalau bikin yang kapal selam, untuk putih telurnya itu kita kurangin, jangan kita pakai semua karena itu sangat membahayakan si adonan kapal selamnya itu pecah gitu ya. Artinya si putih telurnya tuh bakalan keluar gitu loh, bakal bocor. Nah itu sangat bahaya. Untuk adonan kapal selam dipastikan agak lebih banyak ya adonannya. Kurang lebih di sini aku mungkin pakai 4 biji yang ukuran lenjer. Nah kira-kira kayak gini tuh ya. Tetap sama kayak tadi, kita bikin agak lonjongan dikit. Tuh aku tambahin pakai sagu. Kita tusuk lagi bagian atas, tapi jangan sampai nembus ya. Nah ini kita rapikan lagi pakai jempol. Nah jempol aku mau tambahkan si sagu. Nih kita tipis-tipiskan kayak gini, jangan terlalu tipis tapi ya, sangat bahaya loh ini soalnya yang kapal selam. Dan hati-hati, kalau buat kalian yang pemula biasanya gunakan aja telur rebus. Pokoknya untuk bikin yang kapal selam ini lebih 2 kali lipat hati-hati gitu ya. Menurut aku agak rawan sih. Nah ini kayak gini, kalau udah mulai kebuka dia mulutnya. Nah kayak gini ya, udah mulai kelihatan, udah bisa kita letakkan si telur. Ini aku rapikan bentar, kayaknya agak terlalu tebal. Nah kayak gini. Oke, aku langsung mau masukkan si telur utuhnya. Nah ini hati-hati ya, sekali lagi tuh tinggal kita masukin aja. Usahakan itu jangan sampai keluar ya putih telurnya. Hati-hati, ini kita cepit-cepit bagian pinggirnya dulu. Nah caranya kayak gini tuh, kita cepit-cepit aja. Nah ini bakalan jadilah aku rasa kalau kalian udah bisa yang cara teknik si telur yang dicampur tadi tuh, yakin aku pasti bisa. Nah ini udah jadi kan tuh. Kapal selam tuh emang nggak beraturan, yang penting kalian bisa masukin si isi telurnya ke dalam si empek-empeknya. Nah ini kalau udah kayak gini jangan dibiarkan lagi menumpuk di wadah, tapi lanjut langsung aja direbus. Nah ini kayak gini langsung aja, itu untuk menghindari si kebocoran telurnya. Tuh kalian tengok di sini udah jadi banyak, masya Allah. Tuh ada yang gepeng-gepeng tadi ya. Tuh yang paling lezat tuh menurut aku tuh. Nah supaya empek-empeknya itu satu sama lain gak lengket pada saat kita rebus, jadi aku masukin si minyak goreng secukupnya aja. Ini berfungsi supaya nggak lengket ya, jadi kita tuh gampang untuk angkat si empek-empeknya. Dan ini aku ratakan minyaknya ya. Oke, karena aku udah selesai ngadon dan mencetak si empek-empek, aku langsung masukin aja empek-empek di sini ya. Ini yang lenjer. Kita masak sampai mateng. Kalau dia udah mulai mengapung, itu artinya empek-empek udah mulai mateng dan nanti bisa kita matikan kompor. Untuk yang isian telur kita masak agak lebih lama ya, supaya dia benar-benar matang isian dalam telurnya. Nah udah mulai ngapung nih. Kalau untuk yang pempek kapal selam kita tunggu dulu ya, tapi kita mau angkat yang lenjernya itu udah mateng. Mantap kan? Ih lembut loh, masya Allah. Nih tuh aduh kayak moist gitu.
Tuh ya kan, tuh lebih gampang kita angkatnya kalau kita pakai minyak. Kita tiriskan. Nah ini sekarang aku mau angkat yang isian telur, tapi untuk yang kapal selam aku belum angkat dulu ya, supaya benar-benar telurnya tuh tadi mateng. Karena telurnya kan satu bulat utuh. Oke, nah ini kita angkat yang gepeng-gepeng. Oke, sekarang saatnya kita angkat yang kapal selam. Ini yang paling gede. Sedap. Ini udah dijamin mateng karena udah agak lama udah ketimbang yang lainnya ya. Nah, ini dia. Cakep. Ini kita dinginkan dulu. Nanti kalau udah agak dingin lalu kita goreng. Mantap. Jadinya banyak ya, lumayan deh pokoknya kalau ukuran tepung setengah kilo jadinya segini. Nah kalau udah dingin nih aku sekarang mau goreng yang kapal selam. Gede kali. Ini goreng telur dalamnya ini. Ini sedap kali, mantap. Aku jamin ini lembut karena aku udah bikinnya berkali-kali. Kita goreng. Wow, ini super gede. Oke, aku langsung masukkan yang lenjer dan yang gepeng-gepeng nih. Mantap. Ini digoreng sampai agak golden brown ya. Tapi terserah kalian. Kalau kalian nggak mau terlalu kering juga boleh. Nah, ini udah aku tiriskan. Cakep. Sodap ya. Ini sekarang aku tinggal potong-potong. Wow, pelengkapnya udah pasti ya pakai timun. Nah, kalau kalian ada mie kuning juga boleh. Biasanya tuh orang pada makan empek-empek pakai mie kuning. Nah, sekarang aku mau tuangin cuko. Nah, untuk resep cuko kalian bisa tonton di video aku sebelumnya. Nanti aku juga bakal tulisin linknya. Jadi kalian bisa bikin. Tada, ini dia empek-empedos ala Henido. Mantuy. Wow, itu tuh sumpah ya Allah, tuh kalian tengok ya kapal selamnya asli beneran matang kan, nggak kaleng-kaleng loh. Dan ini aku udah cobain berkali-kali. Ini tuh empek-empek lembut resep yang aku bikin. Insya Allah asli. Ini tuh aku coba icip dulu si kuahnya ini loh, si cukonya ini yang bikin greget. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap coy. Memang kekentalannya aku nggak bikin terlalu kental. Itu terserah kalian, kalau nanti kalian bikin cuko itu mau kental juga boleh. Nah, kalau aku lebih suka yang encer kayak gini ya, nggak terlalu kental lah. Sekarang aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Masya Allah. Ini cobain lagi ya. Ya Allah. Ini tuh super lembut kali ya, kalian di sini bisa tengok, Masya Allah. Pokoknya jangan diragukan lagi, resep ini tuh udah resep yang andalan aku ya. Dan si cukonya itu resep rahasia asli, kalian mesti cobain. Enak. Jadi nggak kalau kayak rasanya pakai ikan. Empek-empek itu aja juga enak gitu loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!